Bisa saya mulai ya? Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ya, di sini saya dari kelompok 23 akan mempresentasikan atau menyampaikan materi sedikit tentang praktek penyusunan supervisi merajil tahunan atau RKM. Lanjut, Mas. Yang pertama, pengertian supervisi manajerial. Supervisi manajerial adalah supervisi yang tertuju pada aspek-aspek dalam pengelolaan dan administrasi madrasah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengembangan, penilaian, serta sumber daya manusia. Menurut Dr. Andes Nur ID menyimpulkan supervisi manajerial pada umumnya adalah kegiatan berupa pengawasan, pemantauan, dan pembinaan terhadap kepala sekolah dan seluruh anggota sekolah lainnya dalam mengelola dan mengadministrasikan sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai standar pendidikan nasional. Lanjut, Mas. Mas Misbah, lanjut. Cek. Mas Misbah. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup supervisi manajerial. Ruang lingkup supervisi manajerial terdiri dari yang pertama, pemantauan yang mengarah pada pencapaian 8 standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah. Ruang lingkup yang kedua yaitu penilaian terhadap kinerja kepala sekolah dalam hal menjadi agen perubahan pertama di sekolah dalam implementasi kurikulum 2013 sesuai dengan SNP. Yang ketiga yaitu pembinaan dilakukan pengawas tentang pengelolaan sekolah meliputi antara lain penyusunan kurikulum 2013, peminatan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu prinsip lanjut, Mas. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip supervisi manajerial. Prinsip yang harus dipenuhi dalam supervisi manajerial yaitu yang pertama, pengawas harus memiliki sifat otoriter di mana ia bertindak sebagai atasan dan kepala sekolah atau guru sebagai bawahan. Yang kedua, pengawas harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Yang ketiga, supervisi harus dilakukan secara otomatis. Artinya yaitu pengawas bukan hanya bertugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan. Yang keempat yaitu supervisi harus demokratis. Artinya supervisor tidak boleh mendominasi pengawasan. Titik tekan supervisi yang demokratis yaitu aktif dan kooperatif. Selanjutnya yang kelima yaitu program supervisi harus integral. Selanjutnya yang keenam yaitu supervisi harus komprehensif. Artinya program supervisi harus mencakup keseluruhan aspek karena agaknya suatu aspek pasti terkait dengan aspek lainnya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu supervisi harus konstruktif. Yang kedelapan, supervisi harus objektif. Artinya dalam menyusun, melaksanakan dan mengembangkan pelaksanaan program supervisi harus objektif. Objektif dalam penyusunan program dan lain sebagainya.
Mas Misbah lanjut Mas. Cek. Yang selanjutnya yaitu metode dan teknik supervisi manajerial. Metode dan teknik supervisi manajerial yang pertama yaitu monitoring dan evaluasi. Yang pertama yaitu monitoring. Monitoring adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan sekolah apakah sudah sesuai dengan rencana, program, dan atau standar yang telah ditentukan, serta menentukan hambatan-hambatan yang harus diatasi dalam pelaksanaan program. Sedangkan evaluasi kegiatan yaitu evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah atau sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai dalam waktu kurun tertentu. Tujuan dari evaluasi tersebut yaitu satu, mengetahui tingkat keterlaksanaan program, yang kedua mengetahui keberhasilan program, yang ketiga mendapatkan bahan atau masukan dalam perencanaan tahun berikutnya, yang keempat memberikan penilaian terhadap sekolah. Yang selanjutnya yaitu refleksi dan diskusi kelompok terfokus, yaitu di mana pengawas menyampaikan secara terbuka kepada pihak sekolah atau wakil kepala sekolah atau komite sekolah dan guru, dan di mana dari kepala sekolah, guru, komite dan yang lainnya yaitu melakukan refleksi terhadap data yang telah diberikan oleh supervisor dan menentukan sendiri faktor-faktor penghambat serta pendukung yang selama ini mereka rasakan. Kemudian mendiskusikannya, yaitu peran pengawas dalam hal ini adalah sebagai fasilitator saja, sekaligus menjadi narasumber apabila diperlukan untuk memberikan masukan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Yang selanjutnya yaitu metode Delphi. Metode Delphi ini merupakan cara yang efisien untuk melibatkan banyak pemangku kepentingan tanpa memandang faktor-faktor status yang sering kendala dalam diskusi atau musyawarah. Yang selanjutnya itu workshop. Workshop atau lokakarya merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh pengawas dalam melakukan supervisi manajerial. Metode ini tentunya bersifat kelompok dan dapat melibatkan beberapa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau perwakilan komite sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan presentasi dari kelompok 23. Monggo Pak Komting mau dilanjut presentasi kelompok yang selanjutnya atau kritik saran dan tanya jawab dulu. Gimana Pak Komting? Seperti biasanya aja, Mas. Oh iya, monggo silakan. Misbah bisa dilanjut. Oke, sebentar. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah Mas. Oke, saya lanjut ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Munir. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok 24 ya Mas. 26 atau 24 ya Mas? 24. 24. Dengan judul konsep penyusunan laporan supervisi akademik dan manajerial. Nah, di sini kita ada 3 poin. Oke, kita akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu ruang lingkup pelaporan supervisi pendidikan atau akademik. Yang dimaksud dengan ruang lingkup dalam tulisan ini adalah cakupan konten, scope of content, yang harus dideskripsikan dalam laporan supervisi. Sebagai alternatif, ruang lingkup laporan dapat mengikuti struktur laporan supervisi yang dikembangkan oleh Ormston dan Shaw sebagai berikut. Nomor 1 itu ada pengantar. Nah, pada bagian pengantar harus disajikan informasi mendasar tentang sekolah. Data tersebut seperti jumlah murid tiap kelas per tahun, rasio guru murid, kehadiran, dan hasil tes nilai UN. Perbandingan antara pencapaian nilai siswa dan UN. Lalu informasi ini dapat konfirmasi nilai besar berdasarkan hasil maupun yang dilakukan Faisal. Tidak pula penampilan dipengaruhi oleh kinerja sekolah. Informasi ini merupakan suatu hal yang bisa orang mengenai siswa, sehingga informasi yang diberikan media karena konteks laporan beri semua pokok. Pada ini disebutkan ringkasan temuan pokok. Nah, ringkasan itu apa saja? Biasanya terdiri di 4 paragraf yang berisi laporan singkat tentang hasil penilaian supervisor tentang kualitas sekolah, standar prestasi sekolah, tingkat efisiensi pengelolaan sekolah, dan pengembangan spiritual, moral, sosial, dan budaya siswa. Temuan yang diperoleh harus secara konsisten dilaporkan dalam laporan dalam laporan supervisi ini. Lalu, masalah pokok yang dimuat dalam bagian ini dapat meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu menyampaikan berbagai kemampuan melaksanakan metode mengajar bervariasi dan menjamin kemampuan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan perbedaan karakter siswa. Lalu ada keterhubungan antara perencanaan kurikulum yang dikembangkan sekolah, lalu mengembangkan sistem penilaian sekolah secara keseluruhan, lalu memastikan bahwa lembaga pemerintahan bekerja lebih tertutup dengan staf senior sekolah, lalu memonitor implementasi kebijakan tertentu. Lalu nomor 3 itu ada standar dan kualitas. Dalam bagian ini, supervisor dapat mengomentari kualitas pembelajaran, khususnya mengenai kemajuan pengetahuan, pemahaman, dan skill yang dihasilkan, kemampuan belajar, sikap belajar yang meliputi motivasi, kemampuan untuk konsentrasi, kerjasama, dan produktivitas kerja. Lalu nomor 4 itu efisiensi sekolah. Bagian laporan ini berisi tentang komentar mengenai 2 elemen kunci efisiensi sekolah, yaitu membuat keputusan keuangan yang logis dan pengawasan keuangan. Pada bagian ini, sekolah dapat memberikan pernyataan mengenai kegiatan pembiayaan sekolah yang dilaksanakan, keputusan pembiayaan dan pengawasan pembiayaan secara lebih detail. Supervisor dapat mengomentari proses penganggaran, implementasi anggaran, dan pelaporan anggaran. Lalu yang kelima itu ada pengembangan diri dan perilaku siswa. Dalam bagian ini setidaknya harus diungkapkan 4 hal. Pertama, mengenai pengembangan spiritual siswa. Supervisor harus mempunyai dikaitkan dengan sistem nilai sekolah dan dipengaruhi oleh kurikulum nyata atau tersembunyi. Bagaimana pengorganisasian kelas dan tingkat respek siswa terhadap orang lain. Dalam bagian ini juga berisi komentar tentang disiplin dan perilaku yang mengaruhi atau menghalangi belajar. Pandangan yang dikumpulkan dari orang tua dapat menguji validitas. Pada bagian ini pun juga digunakan untuk menguraikan hasil evaluasi mengenai hukuman atau ganjaran. Lalu keenam ada subjek kurikulum dan ketepatan kurikulum lainnya. Pada bagian ini mata pelajaran diolah dan dievaluasi dalam hubungannya dengan target pencapaian kurikulum nasional dan program pembelajaran. Lalu yang ketujuh itu ada
faktor yang mempengaruhi berbagai temuan. Nah, pada bagian ini diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hal-hal yang dilaporkan pada 6 bagian di atas. Pada bagian ini diuraikan tentang mengikuti pengetahuan dan pertimbangan yang dilakukan dalam menyeleksi aktivitas pelajaran. Lalu ada penilaian, lalu ada komentar tentang kurikulum dengan fokus perhatian pada tingkatan, dan penilaian tentang efektivitas manajemen dan administrasi sekolah, lalu mengomentari sumber daya sekolah dan manajemennya. Lalu untuk sekolah dasar, laporan harus mencakup komentar khusus mengenai kesehatan dan keselamatan. Lalu yang terakhir ada hubungan antara sekolah dengan orang tua, masyarakat umum, dan institusi lain yang terkait. Lalu kita lanjut di poin B, yaitu sistematika laporan supervisi akademik pendidikan. Dengan mengadopsi sistematika laporan supervisi keterlaksanaan kurikulum 2004, maka sistematika laporan pengawasan satuan pendidikan dapat mengikuti sistematika sebagai berikut. Ini ada 12 poin ya, saya akan jelaskan. Yang pertama itu ada kata pengantar. Biasa ya teman-teman, berisi urutan yang mengantarkan para pembaca laporan kepada permasalahan yang dilaporkan. Dalam kata pengantar dapat pula disampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pihak-pihak tertentu. Yang kedua itu abstrak. Nah, abstrak merupakan uraian singkat tetapi lengkap mengenai isi laporan secara keseluruhan. Lalu ada daftar isi. Nah, daftar isi ini biasa ya teman-teman untuk menyajikan sistematis isi laporan secara lebih rinci. Lalu ada daftar bagan. Daftar bagan atau gambar berfungsi untuk menyajikan gambar secara urutan dengan masing-masing disebutkan nomor urut gambar disertai pula dengan nomor halaman. Lalu ada daftar tabel, daftar lampiran. Nah, lalu kita beranjak ke bab 1 pendahuluan. Nah, pada bab 1 ini setidaknya harus memuat hal sebagai yang pertama itu ada latar belakang atau dasar pemikiran penyusunan laporan. Lalu ada dasar hukum, tujuan, sasaran, dan hasil yang diharapkan. Lalu yang kedua itu ada bab 2 ya teman-teman, metodologi supervisi. Nah, dalam bab 2 diuraikan hal-hal mendasar tentang metodologi supervisi pendidikan. Beberapa poin penting yang dapat diungkapkan misalnya prinsip dan fungsi supervisi, kompetensi supervisor, penyelenggara supervisi, tugas dan tanggung jawab supervisor, dan lain-lain. Lalu ada pengelolaan kegiatan supervisi. Dalam bab 3 ini diuraikan mengenai gambaran pengelolaan kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pengawas. Pembahasannya itu dapat meliputi sasaran supervisi, pengorganisasian supervisi, prosedur pengelolaan supervisi, pelaksanaan, serta tempat pelaksanaan. Lalu kita beranjak ke bab 4, itu ada penilaian. Nah, dalam bab 4 ini diungkapkan tentang teknik penilaian atau pengukuran yang dilakukan dalam rangka menggali data yang diperlukan. Bab ini setidaknya meliputi ruang lingkup penilaian, kriteria dan klasifikasi penilaian dan cara penilaian. Bab 5 itu ada hasil supervisi. Nah, dalam bab 5 hasil supervisi ini secara detail dan objektif penilaian disajikan berdasarkan beberapa aspek yang dinilai. Pembahasan bisa meliputi hasil penilaian komponen seperti didukung terkait organisasi dan manajemen, ketenagaan, fasilitas, siswaan, pelaksanaan kurikulum, hasil dan dampak pelaksanaan kurikulum. Lalu yang terakhir bab 6 kesimpulan dan tidak lanjut. Nah, bab 6 ini kesimpulan dari hasil pelaksanaan supervisi yang telah dibahas di bab sebelumnya. Selain itu pada bab ini disertai dengan tidak lanjut yang diperlukan untuk menyikapi berbagai temuan hasil supervisi pendidikan. Jadi setelah laporan tadi sudah selesai, tidak lanjutnya itu berisi tentang apa-apa saja yang harus dibenahi gitu teman-teman. Lalu kita ke poin C, yaitu laporan supervisi manajerial. Nah, laporan supervisi dijelaskan Mas Ridul Fuad tadi ya, dapat memberikan fungsinya secara optimal. Maka laporan supervisi manajerial harus memenuhi 4 kriteria, yaitu 4 isi. 4 isi itu laporan harus didasarkan pada hasil pelaksanaan supervisi yang didokumentasikan secara baik. Isi laporan harus sesuai dengan perkembangan pelaporan yang berlaku. Lalu tepat waktu. Nah,
tepat waktu ini disampaikan waktu keterlambatan pelaporan dapat membuat manfaat laporan berkurang bahkan tidak bermanfaat. Karena itu telat teman-teman. Nah itu terus ada tepat saji. Nah, apa itu tepat saji? Hasil supervisi disajikan secara menarik sehingga mengundang minat manajemen untuk membacanya. Laporan ditulis menggunakan bahasa yang lugas dan sederhana serta materi laporan mudah dipahami oleh para pembaca. Lalu itu ada tepat alamat. Laporan hanya boleh disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang membaca. Laporan yang salah alamat tidak berguna, bahkan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu ada kualitas laporan supervisi. Setiap pihak yang berkepentingan dan setiap jenjang manajemen sebagai pengguna laporan hasil supervisi manajerial memiliki tuntutan yang spesifik terhadap isi, bentuk, dan frekuensi laporan hasil supervisi. Walaupun setiap pengguna memiliki kebutuhan spesifik, namun secara umum mereka menuntut laporan yang memenuhi 8 karakteristik standar kualitas, yaitu ada satu langsung, yaitu laporan mengendaki penyajian hasil supervisi yang terus terang dan faktual. Lalu ada ringkas, laporan yang ringkas mengemasi pokok membaca. Pada umumnya, laporan yang singkat tetapi padat. Laporan ringkas yang berkualitas dihasilkan di dalam style. Lalu ada tepat. Setiap laporan harus menggunakan tekanan dan strategi yang tepat untuk menjelaskan informasi yang disajikan. Lalu yang keempat ada meyakinkan pembaca harus peduli atau tertarik terhadap informasi yang disajikan sebelum mereka terdorong untuk melaksanakan dia lanjut. Lalu yang kelima, membangun isi dan bahasa laporan harus dipilih agar menunjukkan manfaat positif dan memperoleh komitmen dari pembaca. Lalu berorientasi pada hasil. Pimpinan instansi tidak hanya sekedar membaca untuk mengetahui masalah, tetapi berusaha untuk menemukan solusinya juga. Yang ketujuh, menarik. Laporan yang menarik akan memperoleh perhatian pembaca daripada laporan yang bersifat ancaman. Laporan yang menarik, pembaca membuat ringkasan eksekutif, membuat format yang profesional, serta menggunakan judul yang jelas untuk setiap bagiannya. Itu tadi penjelasan dari kelompok 4. Selanjutnya saya lempar ke Mas Khoiron. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khatib Khairan. Yang belakang 113. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek penyusunan laporan supervisi akademik dan manajerial. Nah, konteks masalah makalah yang terdapat dalam makalah saya itu ada beberapa konteks, yaitu tentang tata cara pengumpulan data sebelum laporan dibuat, dan yang kedua yaitu contoh laporan supervisi. Nah, di sini laporan itu harus memiliki kualitas yang komprehensif, berkualitas dan komprehensif seperti yang disampaikan oleh Mas Misbah tadi dalam makalahnya. Oke, lanjut. Yaitu tentang tata cara pengumpulan data sebelum pelaporan dibuat. Nah, di sini pojoknya kelihatan, pojok kiri atas itu terlalu itu kualitatif, bentuk data, analisis data berbentuk kualitatif. Itu menurut Hadi dan Haryono itu ada beberapa langkah dalam menentukan pengumpulan data sebelum laporan dibuat. Yaitu yang pertama tentang reduksi data. Di sini reduksi data ialah membuat abstraksi atau kerangkum data yang telah dibuat atau yang telah dapat dalam mensupervisi tersebut. Yang kedua itu display. Display di sini itu Hadi dan Haryono menyebutkan
itu bahwa data yang semakin bertumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh karena itu diperlukan display data. Display data itu adalah penyajian data dalam bentuk matriks, matchbook atau grafik. Nah, di sini display data itu berbentuk seperti kolom-kolom ya. Kolom-kolom kan enak kalau kita melihat kolom-kolom daripada melihat langsung tulisan tidak ada kolom kan bingung. Nah, display data. Yang ketiga yaitu pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Di sini pengambilan kesimpulan ini memberi makna bahwa supervisor berusaha mencari pola dan model tema hubungan persamaan dengan mengacu pada hipotesis tertentu. Dalam pengumpulan data ini, maka langkah supervisi itu mentelaah data lebih jelas lagi, lalu menemukan tema dari data tersebut. Yang kedua yaitu tentang data kuantitatif. Di sini itu ada Margono. Data kualitatif itu ada beberapa cara, yaitu satu tentang penyusunan data. Nah, di sini penyusunan data itu ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan data. Seperti satu, hanya memasukkan data yang penting saja ya. Data yang penting kita ambil data yang paling penting itu kita masukkan. Yang kedua yaitu hanya memasukkan data yang bersifat objektif, yaitu faktual. Hanya memasukkan data yang autentik. Yang keempat yaitu perlu dibedakan antara informasi dengan kesan pribadi responden, yaitu kesan pribadi antara guru itu dimasukkan tersendiri. Yang ketiga yaitu ini ada contoh supervisi, contoh laporan supervisi akademiknya. Ini bisa dilihat dari makalah tersebut, karena kan bingung ada banyak ya contohnya dari makalah ini ya. Di sini saya mengambil supervisi, kelihatan sambil dibuka makalahnya ya, yaitu pada halaman 8 sampai terakhir 8, yaitu laporan supervisi akademik SD Inspire Koin Post ya. Di sini itu yaitu berada daerah Papua. Saya menemukan itu daerah Papua. Yaitu tentang supervisi itu memberikan pendahuluan dulu dari rangka peningkatkan pendahuluan dulu, terus pendahuluan ya. Terus ada ada dasar hukumnya, yaitu tentang dasar hukum tentang apa yang bakalan atau apa yang disupervisi nanti. Yang ketiga ada tujuan. Di sini ada tujuan. Tujuan supervisi itu ada beberapa komponen, itu meningkatkan kompetensi guru ya. Di sini kan ada tujuan. Yang ketiga itu tentang teknik supervisi. Ada sasaran, objek kegiatan, yaitu berupa sasaran itu student center, konseptual, dan pekan. Ada waktu pelaksanaan dan supervisor, yaitu pada waktu September sampai Oktober, hanya beberapa bulan, lumayan sih. Ada di sini dari bentuk terakhir itu ada lampiran-lampiran. Menginjak bab 1 ya, kita menginjak bab 1 tentang latar belakang. Dari supervisor itu menceritakan latar belakang kenapa kita mensupervisi di sini. Ini sini supervisor ini supervisi itu kegiatan untuk meningkatkan kualitas dari kepala sekolah dan guru tersebut. Bisa dibaca-baca wakih ini. Ada tujuan. Nah, supervisi di SDN 2 ini memiliki beberapa tujuan, yang menemukan informasi objektif, akurat, valid, dan sekolah dan guru-guru senior. Waktunya itu
supervisi SDN 2 melakukan 2 tahun sesuai kegiatan sesuai dengan jadwal. Petugasnya itu unsur jumlah dan unsur wah ada banyak ini ya. Kita ada yaitu selanjutnya ada perangkat dari SDN Sual ini kan perangkat berdua itu menyangkut perangkat dan metode ada berapa. Yang ke responden, ada strategi pelaksanaan, temu awal, pelaksanaan supervisi, kegiatan waktu, pengumpulan dan data informasi berupa dapat melalui wawancara, studi dokumen dan lapangan. Yang kedua yaitu pelaporan. Nah, di sini pelaporan itu ada kegiatannya bisa itu ada perencanaan itu pada bulan 1 dan sampai bulan 2. Bulan 1 perencanaan pada bulan 1, pelaksanaan itu pada bulan 2, pelaksanaan tindak lanjut pada bulan 3. Bulan 3 tindak lanjut. Terus dari nama-nama guru itu ada banyak ini nama-nama guru. Nah, di sini disebutkan nama-nama guru. Tahapan observasi yaitu tahap 2, tahap kunjungan kelas dan observasi. Ada pelaksanaan supervisi akademik yang B, ada hasil supervisi akademik yaitu ketiga, tindak lanjut hasil supervisi. Di sini ada tindak lanjut dari rekap hasil supervisi, analisis hasil supervisi, program tindak lanjut hasil supervisi dan tindak lanjut hasil supervisi. Kesimpulan, supervisi dilakukan untuk mendapatkan gambaran proses dan hasil pelaksanaan program sekolah dalam bidang pembelajaran. Supervisi dilaksanakan dalam metode kuesioner, diskusi, wawancara, studi dokumen, dan studi lapangan. Kegiatan supervisi melibatkan responden guru, penanggung jawab TIK, staf TU, siswa, dan komite sekolah tersebut. Dari hasil supervisi dapat diketahui kelemahan dari guru yang perlu ditingkatkan, sehingga di dalam masa mendatang itu guru atau sekolah itu dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut atau kekurangan-kekurangan tersebut. Di sini dari hasil supervisi itu melaksanakan ada beberapa hal yang telah menghasilkan, yaitu sebagai guru itu telah dapat membuat dan menyusun administrasi program pembelajaran itu secara bagus. Hanya masih ada beberapa guru yang perlu dibina untuk memahami dan meningkatkan kompetensi tentang penyusunan administrasi pembelajaran. Proses pembelajaran sudah menunjukkan kesesuaian dengan RPP yang telah disusun ya. Namun dalam arahan ini perlu ada proses pembelajaran model PAITKEM, yaitu pengarahan anak sebagai subjek pembelajaran, mengarahkan anak sebagai subjek pembelajaran. Ada rekomendasi jadwal, yaitu ada Mbak Bu Menia, ada sebagainya, pokoknya itu di sini. Lumayan sih, itu menurut saya dari hasil supervisi SDN 2 Maluku. Mungkin ada kesalahan dari kelompok 25. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut kritik dan saran ya teman-teman.
bisa dimulai dari kelompok Mas Fuad. Monggo kritik sarannya. Izin memberikan kritik saran di kelompoknya Mas Rifkul Fuad. Mungkin di sini saya akan memberikan kritik dan saran pada bagian manajerial penulisan di makalah ya Mas. Yang pertama itu dari kata salam. Salam itu seharusnya dicetak italic. Terus pada bagian kata pengantar itu juga pada bagian penulisan mata kuliah, bukan mata kuliah, penulisan judul makalah. Nah itu seharusnya tidak kapital semua ya, seharusnya biasa gitu, jadi nggak begitu menonjol banget kalau itu temanya. Mungkin bisa juga sih di garis miring terus di petik depan sama belakang gitu. Lalu pada bagian penulisan footnote itu kalau misal footnote-nya sumbernya itu sama, nah yang ditulis itu hanya satu sumber saja, nggak usah dua atau lebih ya. Soalnya kalau misal dua itu jadinya ibid, yang satunya itu ibid, entah nanti halamannya berapa gitu. Terus ada bagian bagian penulisan itu saya rasa masih kurang rapi ya Mas, untuk menjorok tab-tabnya itu masih kurang rapi. Terus pada bagian daftar pustaka itu juga kalau sumbernya sama itu ditulis satu aja, dan misal ada ibid itu nggak usah dicantumkan. Kalau di sini saya sudah tidak menemukan ibid, tapi ada sumber dua yang masih sama. Ingin menanyakan juga perihal antara judul dengan isi makalah tersebut. Nah, di sini kan judulnya Praktik Penyusunan Supervisi Manajerial Tahunan ya. Tapi di dalam makalah saya belum menemukan mengenai bagaimana sih praktik penyusunan tersebut. Nah, terus di sini kan judulnya Praktik Penyusunan Supervisi Manajerial Tahunan, terus buah kurung RKM. Di sini saya tadi searching ya, RKM itu apa gitu. Di sini RKM itu rencana kepengawasan manajerial. Nah, mungkin nanti di sini saya memberi kritik saran serta bertanya. Mungkin nanti Mas Fuad bisa memberikan contoh bagaimana sih penyusunan RKM atau sekilas lah mengenai RKM tersebut, penyusunannya yang dilakukan di mana 1 tahun sekali begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri atas kritik saran dan pertanyaannya ya. Monggo dari teman-teman yang lain kalau ada kritik saran lagi. Saya izin memberikan kritik saran, Mas. Monggo Mbak Saidah. Iya, saya ingin memberikan kritik saran pada makalah Mas Sotip. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan mohon diperbaiki ya. Yang saya tahu kalau di makalah itu bagian cover itu tidak dicantumkan nomor ataupun huruf kayak I yang terdapat pada makalah Mas Sotip. Terus yang kedua, bagian kata pengantar kata-kata Pati 29 November 2001, terus penyusun itu kurang rapi. Patinya di pojok kanan, tanggalnya pojok kiri, penyusunnya agak ke sebelah mana ya? Ke kiri gitu. Nanti tolong diperbaiki lagi. Lalu dalam makalah Mas Sotip ini juga tidak ada footnote. Yang saya tanyakan apakah memang benar-benar semua ini hasil dari pengolahan kata Mas Sotip atau bagaimana? Cukup dari saya, nanti makalahnya bisa diperbaiki lagi sampai ke bagian bawah yang bisa dilihat. Terima kasih. Oh iya Mbak, terima kasih.
Oh, ini jadi untuk kritik saran langsung untuk 3 kelompok ya. Sebutin kritik saran untuk kelompok mana, langsung gitu aja ya untuk menyingkat waktu ya. Monggo dari teman-teman kalau ada kritik saran dari 3 kelompok yang sudah presentasi tadi, monggo silakan. Izin masuk, Mas. Ini saya izin memberikan kritik dan saran dari kelompok pertama dulu ya, dari Mas Rifkul Fuad. Dari teman-teman tadi semuanya sudah memberikan semua kritiknya, dan di sini mungkin saya cuma menyinggung masalah EYD saja begitu. Ada beberapa kata-kata yang kurang penempatan, misal ada beberapa yang kurang huruf atau disingkat. Nah, sebaiknya itu kan nggak disingkat, lebih baik teliti lagi. Terus di footnote yang https://idscript itu kan link ya, mungkin bisa digunain hyperlinknya gitu biar kita bisa langsung ngecek langsung, terus mungkin tanggal aksesnya juga untuk dari kelompok Mas Fuad seperti itu. Kalau untuk kelompoknya Mas Misbah, di sini tadi ada beberapa kata Inggris. Bisa dilihat dari awalan kayak bab kedua itu kan ada scope of content itu tidak ada, dan beberapa kata-kata lainnya yang kurang. Selanjutnya juga sebenarnya sudah bagus, cuma sepertinya diperbanyak lagi untuk sumber linknya begitu. Dan kalau untuk Mas Khotib Khairon, benar yang dikatakan Mbak Saidah tadi, sebenarnya untuk awalan cover itu tidak usah diberikan halaman gitu, dan ini daftar isinya semuanya diblok ya, warna hitam semua. Sebaiknya yang untuk blok-blokan itu ya kayak kata pengantar, terus daftar isi, udah seperti itu saja. Dan mungkin bisa dirapihkan lagi makalahnya karena banyak spasi atau yang turun ke bawah, juga biar tersusun rapi aja gitu, kita ngelihatnya enak. Udah, terima kasih. Terima kasih ya Fatin untuk kritik dan sarannya. Monggo silakan dari teman-teman yang lain. Untuk kritik saran bisa ditulis kalian di kolom chat ya. Gimana teman-teman yang lain, apakah masih ada kritik saran untuk 3 pemakalah yang sudah presentasi tadi? Monggo silahkan. Apakah sudah tidak ada? Jika tidak ada, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Ini gimana Mas Fuad? Sistematika pertanyaan mau dibuat gimana? Soalnya kita 3 pemakalah. Langsung saja 3. Gimana Mbak Komting? Tanya Komting Mas. Langsung bertanya aja, mungkin bisa disebutkan buat kelompok siapa begitu. Oke, kalau gitu monggo yang mau bertanya bisa langsung sekalian jika bertanya menuliskan di kolom komentar ya. Kasih, monggo.
Izin bertanya Mas Misbah. Oke, Mbak Fatin, monggo. Oke, terima kasih Mas Misbah. Di sini saya tertarik ke makalahnya Mas Misbah dengan judul konsep penyusunan laporan supervisi akademik dan manajerial. Nah, sebelumnya ini kan konsep ya, tadi sudah dijelaskan juga sistematikanya seperti apa. Di sini yang saya ingin tanyakan adalah mungkin Mas Misbah sendiri itu bisa memberikan contoh bagaimana laporan ini ditujukan kepada siapa gitu loh. Ini kan dalam ruang lingkup tadi katanya akademik gitu. Apakah supervisi ini ditujukan kepada siapa? Dibuatkan contohnya saja begitu. Nah, tadi Mas Misbah juga mengatakan bahwa ada beberapa kriteria yang harus diberikan dalam laporan supervisi ini. Salah satunya tempat alamat gitu. Ada tempat isi, waktu, saji, dan tempat alamat. Nah, di sini tadi saya mendengarkan penjelasan bahwa kalau misalnya laporan ini hanya disampaikan oleh pihak-pihak berwenang saja gitu. Jika salah alamat itu tidak berguna, bahkan disalahgunakan pihak yang tidak berwenang. Jadi itu mungkin Mas Misbah sekalian memberikan contoh jikalau ada suatu problematika seperti itu, Mas Misbah harus bagaimana gitu. Misalnya itu laporan Mas Misbah sendiri. Terima kasih. Oke, sama-sama. Itu ditujukan oleh siapa gitu, Mbak? Gimana tadi? Ya, Mas Misbah itu kan ngebikin laporan gitu. Laporan itu Mas Misbah tujukan ke siapa? Terus mengenai tentang yang bab C ya, yang tepat isi, tepat waktu tadi ya, diberikan contohnya juga gitu. Bukan. Saya minta satu. Contohnya itu kan ada tepat alamat, poin tepat alamat. Nah, semisal Mas Misbah nih jadi orang yang pembuat laporan tersebut dan Mas Misbah itu laporannya itu salah alamat, jadi kan tidak guna dan bahkan disalahgunakan gitu. Terus apa hal yang harus Mas Misbah lakukan untuk menghadapi problematika itu gitu? Oke. Jadi saya langsung jawab saja ya teman-teman. Ini sependek pengetahuan saya ya. Jadi pada poin A, ruang lingkup laporan supervisi pendidikan, itu saya ngambil dari buku yang menunjukkan pengawas kepada sekolahan. Jadi kan ini judul makalahnya itu konsep ya. Konsep itu gambar, cara istilah itu gambaran kasarannya gitu. Sebelum kita membuat penyusunan yang di makalahnya Mas Khotib tadi, tentu kita harus memikirkan konsep gambaran kasarannya. Nah, ini di buku yang saya kutip itu pengawas memberikan sedikit bocor-bocoran apa saja yang harus ada di laporan akademik, supervisi akademik. Nah, bocor-bocoran itu akan memberikan dorongan-dorongan bagi sekolah agar membuat laporan itu sesuai dengan keinginan dari pengawas, dan juga itu juga bisa menjadi acuan. Jadi mana dan apa saja yang harus dimuat dari pelaporan tersebut. Jadi saya tegaskan ini ditujukan untuk sekolahan yang ingin membuat laporan supervisi akademik. Lalu yang mengenai saya scroll dulu. Nah, yang mengenai tepat alamat di poin C ya. Nah, saya bacakan ulang, laporan ini hanya boleh disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang membaca. Laporan yang salah alamat tidak berguna, bahkan dapat disalahgunakan dari pihak yang tidak berwenang. Ya, jadi laporan sekolah, laporan manajerial sekolah itu kan bersifat rahasia gitu. Kenapa saya bisa sebut rahasia? Karena
di situ mencakup beberapa hal privasi mengenai sekolah, dari struktur, apa saja yang dikerjakan. Nah, itu yang boleh membaca itu ya pengawas, karena kita disupervisi, sekolah disupervisi oleh pengawas. Nah, di dalam maksud salah alamat ini, jika ada kebocoran dalam maksud, misal ada pihak-pihak di dalam sekolah yang tidak berwenang memberikan laporan ini kepada orang lain yang tidak sewenangnya untuk membaca laporan ini. Nah, itu ditakutkan akan menjadi kebocoran kebocoran informasi dari pihak sekolah tersebut. Itu. Mungkin bagaimana tanggapannya Mbak Fatin? Apakah jawaban saya memuaskan apa tidak memuaskan? Mungkin ada teman-teman yang lain menambahi begitu. Terima kasih Mas Yusba atas penjelasannya. Untuk bagian awal saya cukup menerima, namun untuk yang poin C masih belum masih belum ngena. Karena ya oke, dokumennya bersifat rahasia. Cuma dari Mas Misbah sendiri kayaknya belum ngasih impact atau solusi akan hal tersebut. Gitu Mas. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bantu. Mungkin teman-teman yang lain bagaimana? Mungkin saya ingin menambahi sedikit lagi agar tidak menjadi kebocoran informasi. Kan kalau saya lihat pas saya sekolah dulu kan mau ada supervisi gitu loh, mau pengawas datang sekolah. Jadi para guru, staf dan ketenagaan itu mempersiapkan laporan-laporan. Nah, untuk mencegah tidak bocornya itu kepala sekolah mengkoordinasi para bawah-bawahnya agar apa yang tidak boleh diperbuat dan apa yang boleh diperbuat gitu. Jadi lebih menegaskan kepada bawahannya untuk saling menjaga dokumen dalam sekolah tersebut. Nah, karena apa? Jika kebocoran, misal kalau saya lihat saya pas dulu sekolah ya. Nah, pas saya di sekolah itu namanya sekolahan itu pasti ada persaingan. Nah, persaingan itu ya bisa dari fasilitas, dari kualitas murid dan lain-lain. Nah, yang saya maksud di sini, kebocoran informasi dalam laporan itu bisa sangat berguna bagi sekolah lain untuk melihat apa saja kekurangan dari sekolah itu. Nah, jadi dalam persaingan itu nanti sekolah lain yang mendapat informasi laporan seperti manajerial dari sekolah lain itu gimana ya, bisa lebih maju, tapi tidak dengan cara yang sehat, kecuali emang diperbolehkan, kecuali ya seperti kan di internet banyak ya contoh-contoh laporan. Nah, itu tentunya yang dipublis di internet itu yang sudah diperbolehkan. Itu mungkin ada teman-teman yang lain ingin menjawab. Mungkin Mas Abdul Hamid atau Mas Haji Nasrullah. Bagaimana Mbak Fatin, mungkin ada tambahan lagi atau masukan?
Ya, Mas. Jadi di sini ada 2 poin yang perlu ditegaskan. Yang saya tangkap ya, yang pertama itu kayaknya kepala sekolah itu menegaskan bahwa bawahannya untuk tidak sewena-wena terhadap laporan tersebut. Terus yang kedua, laporan yang dipublish di internet merupakan salah satu contoh laporan yang udah ada hak cipta dan udah hak untuk nge-publish, begitu ya Mas? Iya Mbak, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin bisa dilanjut atau ada tambahan dari teman-teman lain. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mbak Martin. Boleh masuk sedikit? Monggo Mas Rias. Iya, jadi mungkin saya akan memberikan pendapat saya walaupun sedikit ya. Jadi mungkin yang poin pertama dulu mengenai tertujunya laporan supervisi pendidikan. Kan ada 2 nih kita bahas, laporan supervisi pendidikan dan supervisi manajer dalam hal pelaporannya. Nah, yang pertama ini pelaporan supervisi pendidikan itu sifatnya umum. Kenapa? Karena itu tertuju bukan hanya sekolah saja, namun kepada masyarakat. Nah, tujuannya apa sih untuk dibuatnya pelaporan supervisi pendidikan itu? Dibuat karena untuk memberikan tahu bahwa mutu sekolah dari hal tersebut kepada masyarakat. Nah, sehingga masyarakat mengetahui bahwa sekolah itu mempunyai mutu-mutu atau mungkin kualitas yang dimiliki selama berapa tahun selama ini gitu. Nah, sedangkan laporan yang manajer itu yang kedua ini itu sifatnya rahasia atau mungkin sifatnya hanya yang tertuju kepada wewenang atau orang-orang yang punya wewenang penting dalam hal ini gitu. Nah, kenapa itu yang mungkin di makalah itu ada yang dipublish, itu berarti laporan yang termasuk laporan supervisi pendidikan, laporan yang ditujukan sengaja kepada masyarakat. Beda lagi dengan laporan manajerial, itu khusus. Kenapa? Karena itu hanya boleh yang orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam mengatasi atau mungkin dalam mengkoordinir dalam hal itu. Contohnya seperti dari pihak Kemendikbud atau mungkin dari Dinas Pendidikan yang mungkin mengirimkan salah satu orangnya dari Dinas Pendidikan untuk menerima laporan manajerial itu. Kan sekali lagi laporan manajerial itu mempunyai sifat khusus tertuju kepada orang-orang yang mempunyai kewenangan penting dalam hal itu. Guru atau mungkin siswa tidak boleh melihat hal itu karena itu sudah ada peraturannya seperti itu. Ya, terima kasih, itu aja sih pendapat saya. Oke, terima kasih. Tanya dari Mas Rias sangat luar biasa ya teman-teman. Yang lain ingin baik atau jika tidak ada silakan 3 kelompok. Izin masuk, Mas. Monggo. Mungkin di sini saya Anjal, sebenarnya sebelum mengarah ke yang lebih jauh, siapa sih yang buat laporan ini, dari pihak supervisor atau dari pihak siapa yang disupervisi nih? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Gimana Mbak, suaranya putus-putus? Apakah udah jelas suaranya? Sudah Mbak, sudah. Oke. Jadi sebelum mengarah ke yang lebih jauh,
tentang membahas pertanyaannya Mbak Fatin tadi, sebenarnya saya masih bingung nih, sebenarnya siapa yang membuat laporan supervisi ini? Apakah dari pihak supervisor atau dari pihak siapa yang disupervisi? Begitu Mas. Terima kasih. Pertanyaannya dari Mbak Ina tadi mengenai sebenarnya siapa yang membuat laporan supervisi gitu ya. Betul Mas. Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab dahulu. Izin masuk Mas. Oke, monggo Mas Rifkul. Izin masuk ya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Putri Vita tadi ya, tentang makalah saya. Judulnya kok praktek penyusunan supervisi manajerial, tapi kok di dalamnya tidak ada prakteknya. Menurut saya begini ya Mbak, ini menurut saya kata-kata praktek itu kan kata di lapangan ya. Praktek itu kan gimana ya jelasnya ya. Kalau praktek itu kan suatu yang di lapangannya, dikerjakan waktu di lapangannya ya Mbak Putri. Jadi saya bingung, makanya di sini kan saya kan karena prakteknya itu di lapangannya. Di sini kan saya sudah menyampaikan tentang metode dan teknik bagaimana melakukan supervisi manajerial itu. Dan setelah mengetahui metode dan tekniknya, kita lanjut ke prakteknya begitu. Untuk praktek kan tidak berupa apa itu? Tidak berupa iya Pak, lanjut ya, maaf. Praktek kan tidak berupa materi kan Mbak. Kalau praktek itu kan sebuah perbuatan yang dilakukan gitu. Menurut saya seperti itu Mbak. Untuk contohnya, Mbak Putri juga minta contoh praktek, nanti tak kirim ke grup saja ya Mbak, bisa dibuka teman-teman kalau ingin melihat juga. Itu seperti itu Mbak Putri. Tapi ya, maksudnya gini, di situ kan ya memang praktek itu ya di lapangannya begitu. Namun di sini kan berbeda gitu dengan makalahnya seperti Mas Misbah dan Mas Fatih gitu ya. Nah, misalkan di sini kan penyusunan begitulah. Jadi mungkin ini mah hanya saran gitu ya. Mungkin di dalamnya itu bisa ada kayak sistematika penyusunannya begitu. Bagaimana penyusunan dalam menyusun RKM tersebut begitu. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak. Sudah Mas. Jadi pertanyaan Mbak I dulu ya, tadi di chat saya udah baca. Oh iya,
Selihat saya, karena di dalam kepala sekolah itu mempunyai tanggung jawab ini pergi. Nah, kepala sekolah juga mempunyai staf dan sekretaris, yaitu di dalam staf dan sekretaris itu hanya membantu dalam hal akademik saja, bukan hal seperti ini. Tapi pas di sekolah saya itu para stafnya juga bantu sedikit-sedikit sih, bahkan bisa bantu. Hehehe. Mungkin benar ada tambahan, mungkin. Mas, izin masuk. Mbak, saya dua. Izin masuk boleh Mas Misbah. Monggo Mbak, masuk. Terus. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Misbah. Pertanyaannya adalah, kalau nggak salah tadi siapa ya yang bikin laporan begitu? Di sini kan tadi Mas Misbah makalahnya itu kalau nggak salah tentang akademik, dan Mas Misbah sendiri memberikan contoh kepala sekolah. Di sini saya mendapatkan ulasan begitu ya. Jadi ada dasar hukum dari Permendiknas Republik Indonesia nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Nah, di sini yang menjadi titik berat adalah kepala sekolah, yang mana kepala sekolah itu merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesional guru, lalu melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan yang terbaik terhadap supervisi tersebut, serta menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesional guru. Nah, jadi di sini yang membuat laporan itu ya menurut sependek pengetahuan saya adalah kepala sekolah tersebut, karena kepala sekolah tersebut disebut sebagai supervisor yang mensupervisi gurunya, karena di sini ditegaskan bahwa menindaklanjuti hasil supervisi akademik yang dilaksanakan begitu. Terus bentar. Ya, di situ dari hasil tindak lanjut itu kepala sekolah juga menelaah kembali hasil-hasil tersebut serta merevisi atau ya melihat-lihat kembali begitu terhadap laporan tersebut. Begitu Mas jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya dari Mbak Fatin ya. Tadi dari Permendiknas. Bener gak? Saya keluar sinyalnya dat. Iya Mas, Permendiknas. Oke. Sebelum saya menjawab, Mbak Ainun mungkin Mbak Ainur ya tadi yang bertanya di kolom chat tadi siapa? Iya Mas. Bisa menuliskan lagi, soalnya pas saya keluar, pas saya masuk lagi tulisannya nggak ada. Oh iya Mas, sebentar. Mungkin saya diberi waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ainur. Mungkin teman-teman lain yang bisa bertanya kepada kelompok 23 maupun 25, monggo.
mengingatkan saja begitu ya. Sepertinya Mas Misbah belum bertanya ulang kepada penanya yang sebelumnya begitu. Apakah dia paham? Apakah? Oh, Ya. Mbak Ina ya tadi ya? Iya, Mas. Oh, sorry. Soalnya saya dibombardir pertanyaan, bingung. Monggo, bagaimana Mbak Ina atas jawaban dari saya dan tambahan dari Mbak Fatin? Apakah masih ada yang ganjel? Berarti pada intinya yang membuat itu supervisornya ya, Mas ya? Iya, betul sekali. Ya, penangkap aku sih gitu juga. Soalnya idealnya kalau siapa yang melaksanakan supervisi itu ya dia yang membuat laporan itu, karena isi dari laporan itu pun juga adalah hasil dari apa yang disupervisi gitu. Jadi nggak mungkin dari gurunya yang disupervisi yang membuat laporan, tapi ternyata setelah saya tanya sebelum saya tanya ke forum, saya tanya ke beberapa anak sebelumnya di kolom chat pribadi, masih ada beberapa teman-teman yang berpendapat bahwa laporan itu dibuat oleh guru. Jadi mungkin dengan diskusi ini bisa diluruskan bahwa laporan itu yang membuat adalah supervisor begitu. Terima kasih sebelumnya. Mungkin dari saya cukup memuaskan. Bisa dilanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya dari Mbak Ina. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Sebelum saya ingin diberi waktu sebentar ya untuk menjawab dari pertanyaan Mbak Ainur, mungkin teman-teman bisa bertanya ke kelompok 23 maupun 25. Mengenai faktor yang mempengaruhi berbagai temuan dalam hal tersebut dinilai dari availability, accessibility, quality, and use of resource for learning, dan komentar mengenai availability and use accommodation. Makalah bisa menjelaskan penilaian tersebut lingkupannya apa saja, dan apakah setiap tingkatan sekolah lingkupan laporannya sama atau perbedaan. Nah, di dalam makalah saya tadi kan di ruang lingkup ya. Oh iya, di ruang lingkup itu di poin terakhir sebelum poin B itu ada penjelasan mengenai mengomentari sumber daya sekolah dan manajemennya. Nah, dalam hal ini dinilai availability. Nah, apa itu availability? Di dalam maksud makalah kami itu adalah ketersediaan. Nah, yang dimaksud ketersediaan ini yaitu ketersediaan sarana dalam pembelajaran. Artinya dalam lingkup sarana dan prasarana. Nah, lalu ada akses. Nah, bagaimana akses sekolah tersebut itu juga diutarakan di dalam laporan. Apakah akses kurang itu. Lalu ada quality and use of resource for learning, yaitu kualitas dan penggunaan sumber daya untuk belajar. Bagaimana kualitas dalam penggunaan sumber daya belajar di sekolah tersebut, belajar maupun di dalam hal sarana prasarana. Mungkin bisa saya ambil contoh, jika di sekolah saya penggunaan sumber daya untuk belajar itu bisa menggunakan proyektor atau lain-lain gitu. Terus yang terakhir itu mengenai availability and use of accommodation. Nah, itu yang dimaksud itu ketersediaan.
dan penggunaan akomodasi. Apakah peralatan tersebut itu ketersediaannya itu mencukupi dan sesuai dengan penggunaan akomodasinya. Itu teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, intinya dari arti-arti tersebut di dalam poin itu yaitu menitik beratkan pada sarana dan prasarana di dalam pembelajaran begitu. Mungkin teman-teman ingin menambahi. Sedikit menambahi Mas Misbah. Oke Mas, monggo. Ya, mungkin saya akan menambah yang pertanyaan yang kedua itu, apakah sama setiap sekolah itu dalam penyusunan laporannya? Kalau dari menurut saya sama, dikarenakan ada pedoman dari Kemendikbud. Ini saya akan kirimkan ke grup ya. Jadi itu dalam penyusunan laporan akan supervisi pendidikan itu enggak semata-mata itu ada aja gitu. Misalkan udah ada konsepnya itu udah diatur, sebetulnya udah diatur dalam Kemendikbud sebetulnya. Mungkin teman-teman bisa melihat file yang saya kirimkan ini. Jadi intinya sih setiap sekolah itu pelaporannya sama, hanya isinya itu beda. Maksudnya isinya beda apa? Mungkin mengenai metodenya apa yang digunakan dan lain-lainnya gitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih penambahannya dari Mas Rias tadi. Sangat jelas ya teman-teman. Mungkin bagaimana yang lain? Apakah ada yang ingin menambahi? Jika tidak ada, bagaimana dari Mbak Ainur? Apakah cukup puas dengan jawabannya? Iya Mas, bisa diterima. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi dari 3 pemakalah kami. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari ketiga pemakalah? Iya, Mbak Fatin, monggo. Tadi yang penjelasan Mas Rifkul Fuad itu di saya terpotong-potong. Sepertinya RKM tadi itu kayaknya belum dijelasin deh. Apa sudah ya Mbak Putri? Makanya masih belum puas dengan Oh alah, begitu. Baik, bagaimana Mas Fuad? Apakah bisa memuaskan lagi jawabannya? Teman-teman, ada yang belum puas. Mungkin menurut saya seperti itu ya, Mbak. Monggo, kan pertanyaan Mbak Putri kan tadi seperti itu kan, Mbak. Judulnya kok gitu tapi nggak ada isinya kan, itu tok kan pertanyaannya kan. Ya menurut saya itu. Maksudnya kan
Iya, terima kasih. Atau yang saya yang salah tadi mendengarkan apa ada tambahan lagi? Sebelumnya, bentar ya Mbak, saya cari dulu. Monggo dari teman-teman kalau ada yang mau menjawab dulu dari pertanyaan Mbak Putri Sita, monggo. Soalnya suara Mbak Putri pelan banget. Baik, Mas. Mas, berarti yang belum dijawab ya, Mas? Ya mungkin saya yang kurang memahami pertanyaan Mbak Putri atau ada tambahan lagi dari Mbak Putri ya. Nggak tahu ya, soalnya yang saya pahami dari pertanyaan Mbak Putri awal tadi waktu kritik saran itu ya cuma Mbak Putri itu kenapa kok nggak ada itunya, kok nggak ada prakteknya, judul yang lainnya kok nggak ada, maksudnya sama contohnya. Jadi kan saya jawabnya itu aja gitu loh, atau ada tambahan lagi dari Mbak Putri kan saya kurang tahu atau saya yang kurang memahami gitu. Oke, Mas Fuad, tadi saya sempat dengar Mas, maksudnya begini. Ya kan di makalahnya Mas Fuad sendiri kan apa sih judulnya? Ini judulnya kan praktek penyusunan supervisi manajerial tahunan atau RKM. Kalau dilihat R-nya itu dari mana gitu loh. K-nya yang mana sama M-nya yang mana. Itu kan nggak ada. Biasanya kalau kata-kata yang disingkat seperti itu pasti ada kata-kata sebelumnya. Nah, di sini aku nemuin nih RKM itu ya. RKM itu rencana kepengawasan manajerial. Ini sependek pengetahuanku aja ya. Nah, di RKM ini tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membantu kepala sekolah demi meningkatkan kualitas manajemen maupun administrasi pendidikan agar lebih efektif, efisien, komprehensif, bertahap, dan berkelanjutan untuk mencapai visi misi dari satuan pendidikan tersebut begitu. Lalu hubungannya sama supervisi itu apa gitu? Hubungannya adalah agar suatu pendidikan itu tersusunnya perencanaan program yang sistematis. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa strategi yang digunakan dalam rencana ini seperti pembinaan, penilaian, ataupun pemantauan secara berkala dan terus-menerus. Dan kita sama-sama tahu bahwa supervisi itu merupakan pembinaan maupun penilaian dengan menggunakan instrumen supervisi yang telah disebutkan dari pemakalah-pemakalah sebelumnya, yang hasil akhirnya itu berupa hasil atau laporan yang akan diberikan serta evaluasi atau pemantauan untuk mengetahui bagaimana sih tingkat pencapaian program yang telah direncanakan tadi begitu. Ya, bisa kita lihat dari pertemuan awal mungkin mereka mengkoordinasikan atau mensosialisasikan bagaimana seorang nantinya yang akan datang mensupervisi begitu. Jadi antara supervisor sama supervisi itu sudah tahu akan instrumen penilaiannya. Lalu tahap kedua ya pertemuan di mana akan diadakannya implementasi dari pertemuan pertama tadi, dan pertemuan terakhir itu ya supervisi yang mana melakukan pengawasan ke sekolah binaan yang telah disebutkan Mas Misbah tadi, dan instrumen yang dilakukan seperti apa. Selanjutnya ya dengan laporan tadi, yaitu merupakan refleksi atau tindak lanjut dari supervisi tersebut. Menurut saya seperti itu, Mas. Mungkin kalau ada tambahan yang lain silahkan. Terima kasih. Mbak Fatin, maaf tadi RKM yang dari Mbak Fatin apa, Mbak?
Singkatan dari apa? Rencana kepengawasan manajerial. Rencana kepengawasan manajerial. Iya. Oke. Saya izin juga Mas Mbak masuk. Tadi sebenarnya emang udah disampaikan tadi emang sebenarnya udah disampaikan sama Mbak Putri, tapi mungkin karena ada trouble sedikit dari Mas Fuad sehingga terpotong-potong maksud dari Mbak Putri. Tadi saya juga sempat dengar pertanyaan Mbak Putri emang sudah cukup jelas. Beliau mau menanyakan di mana RKM yang dimaksud di makalahnya Mbak Mas Fuad. Sampai dengan penyampaian materi pun tadi belum didengar mana RKM-nya gitu. Itu yang mungkin dimaksud Mbak Putri. Tadi saya juga sempat nyari Mbak Fatin dan Mas semuanya. Saya nggak tahu ini saya nemunya kayak gini, ada satu jurnal judul gedenya itu Strategi Supervisi Manajerial Pengawas dalam Penyusunan Rencana Kerja Madrasah. Jadi RKM itu adalah singkatan dari Rencana Kerja Madrasah. Saya nggak tahu ini yang benar yang mana. Tapi sebenarnya tujuan atau alasan kenapa ada RKM ini hampir sama dengan disampaikan Mbak Fatin. Saya bacakan mungkin ya sebelum saya kirim nanti jurnalnya yang saya temukan di grup biar bisa sama-sama dipelajari. Sebentar. Nah, kalau di sini definisinya rencana kerja madrasah, ini saya sampaikan soalnya di depannya tadi ada kata manajerialnya juga ya. Jadi definisinya adalah rencana kerja madrasah atau RKM merupakan rencana jangka menengah atau 4 tahun dalam pengembangan sekolah atau madrasah. Dokumen RKM ini memuat tujuan yang ingin dicapai pada periode 4 tahun tersebut. Manfaatnya adapun tujuan dirumuskannya RKM adalah satu, menjamin agar perubahan atau tujuan madrasah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. 2, mendukung koordinasi antara pelaku madrasah. 3, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antara pelaku madrasah, antar madrasah, dinas pendidikan dan instansi terkait. 4, menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 5, pengoptimalan partisipasi warga madrasah. 6, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan dan serta berkelanjutan. 7, menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efektif dan efisien. Alur penyusunannya juga ada di jurnal ini. Mungkin ada baiknya saya kirim aja di grup, mungkin nanti dikorek sama Mas Fuad dan teman-teman yang dimaksud ini RKM yang disampaikan Mbak Fatin atau RKM yang ada di jurnal ini. Soalnya grand judulnya ini adalah Strategi Supervisi Manajerial Pengawas dalam Penyusunan Rencana Kerja Madrasah. Terima kasih, itu mungkin ini kayaknya saya nambahin pusing deh. Saya kembalikan lagi, ini bukan jawaban sebenarnya tapi pertimbangan lagi yang mana yang dimaksud di materi kita kali ini. Sekian, terima kasih. Mbak Fatin dan Mas Iqbal, dan mohon maaf kepada Mbak Putri karena kurang teliti dalam mencermati pertanyaan yang diberikan ya Mbak. Gimana untuk Mbak Putri? Kayaknya sudah cukup jelas dari penjelasan Mbak Fatin dan Mas Iqbal tadi ya. Gimana Mbak Putri? Dari saya ada pertanyaan lagi. Mungkin nanti bisa dijawab Mas Khotib, Mas Misbah, ataupun Mas Fuad atau teman-teman yang lainnya. Oke. Terkait kapan sih idealnya penyusunan laporan itu? Jadi
kapan waktu yang pas untuk menyusun laporan supervisi itu, Mas? Dan apakah laporan yang dibuat itu harus kuantitas dan kualitasnya? Harus mencakup dua itu atau salah satu aja cukup? Mungkin itu dari saya, Mas. Terima kasih. Oke, ini pendapat saya ya. Jadi kapan penyusunan laporan supervisi itu dan bagaimana tentang cakupan kualitas dan kuantitasnya. Menurut saya ini ya, kan dari pihak pengawas mungkin menetapkan tanggal penyerahan begitu ya. Nah, ketika memberikan tanggal tentu tidak mendadak, karena kita tahu dalam pembuatan laporan itu membutuhkan waktu juga. Nah, mungkin dalam pihak sekolah itu lebih bersiap-siap ya. Jika sudah ditentukan tanggalnya, mungkin ditentukan, kalau di lapangannya saya belum tahu ya, bisa diserahkan 2 minggu sebelumnya penyerahan tanggal atau bagaimana. Kalau menurut saya itu dibuat sebisa mungkin tidak terlalu mepet. Karena apa? Karena yang mepet-mepet itu biasanya kurang siap gitu. Jadi kita harus membuat laporan itu mengoptimalkan waktu sebaik mungkin, tidak terlalu mepet gitu. Nah, keoptimalan waktu itu juga akan memberikan dampak pada kualitas dan kuantitas laporan tersebut. Nah, kuantitas itu kan pengertiannya kan berkaitan dengan jumlah atau banyaknya sesuatu ya. Jika waktunya itu mepet, tentu dalam penyerapan isi tidak sebanyak waktu yang lebih longgar gitu. Jadi dalam pengoptimalan waktu itu bisa berpengaruh pada kualitas dan kuantitasnya. Tentu dalam laporan dua hal itu tersebut harus tercakup, karena laporan itu kan bisa bersifat data ya. Jadi kualitas dan kuantitas itu sangat dititik beratkan begitu. Mungkin teman-teman yang lain bagaimana? Oke, terima kasih Mas Misbah. Mungkin saya ingin mendengar tanggapan dari Mas Khotib nih. Kayaknya dari tadi belum ada suaranya. Mas Khotib, monggo ingin menjawab. Iya Mas, aman. Pesan Pak Tomuri terlalu. Tadi pertanyaannya saya ulangi lagi ya. Bagaimana waktu penyusunan laporan itu? Kalau nggak salah ya, saya ulangi. Apakah waktunya itu pokoknya itu waktu dalam pembuatan laporan itu bagaimana, dan juga dalam cakupannya itu hanya kualitas atau kuantitas begitu. Nah, pertanyaan ini ditujukan untuk 3 pemakalah. Saya tadi sudah, lalu Mbak Ina minta ke Mas Khotib. Monggo Mas Khotib. Oh iya Mas, menurut saya sih, kalau waktu pelaporan itu menurut saya itu pada akhir semester ya Mas. Dari pengawas kan menganalisis dulu satu semester itu bagaimana program supervisinya. Lalu betul kata Pak Misbah tadi, kita diberikan pengawas itu diberikan waktu sekitar ya beberapa bulan gitu untuk membuat laporannya supaya dapat mencakup
kualitatif dan kuantitatif. Kan begitu ya. Lalu bagaimana untuk Mas Fuad? Bagaimana jawabannya Mas Fuad? Monggo. Waktu penyusunan laporan itu bagaimana? Nah, dan juga dalam penyusunan laporan itu menitikkan berat kualitas atau kuantitas atau dua-duanya. Itu bagaimana di dalam pendapatnya Mas Rifkul Fuad? Monggo. Izin menjawab ya, Pak. Untuk kapan penyusunan laporan itu dibuat? Kalau menurut saya itu pasti sebelum di sekolah kan pasti ada rapat tahunan ya, Pak, untuk membahas semua itu gimana kinerja guru selama setahun dan gimana progres ataupun perkembangan siswa-siswinya di sekolah itu selama 1 tahun. Untuk menurut saya itu laporan tersebut itu dibuat sebelum rapat tahunan tersebut dilaksanakan ya. Terus untuk dikedepankan kualitas ataupun kuantitas ya, Pak. Yang pertama pasti kualitas, Pak. Begitu. Kuantitas banyak tapi kualitasnya jelek sama saja, Mbak. Mending kualitasnya baik tapi kuantitasnya pas-pasan. Menurut saya itu lebih baik. Sekian. Kalau ada kesalahan bisa dimaafkan. Bagaimana Mbak Ina? Apakah puas? Jawabannya cukup bervariasi, maksudnya tidak monoton itu saja jawabannya ya. Tapi apa ya Mas, kalau idealnya sebuah kegiatan, apalagi kegiatan supervisi, itu kan biasanya laporan dibuat setelah adanya kegiatan gitu. Nah, mungkin ada jaraknya yang dibuat, ada jarak waktunya. Misal kalau mau bikin laporan setelah kegiatan supervisi itu tuh maksimal berapa hari atau berapa minggu gitu. Terus yang masalah kuantitas dan kualitas itu, kalau misal salah satu apakah ada terjadi seperti itu gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan juga, dipersilahkan. Atau kalau tidak ada bisa dilanjut aja, Mas. Izin masuk Mbak Ina. Iya. Silakan. Masih boleh nggak ya? Monggo. Oh iya, bentar. Tadi sepertinya masalah kuantitatif dan kualitatif ya, Mbak. Ya.
saya menemukan bahwa ada beberapa metode yang efektif begitu untuk dalam melakukan laporan. Yang pertama itu adanya metode pengawasan pembuatan laporan secara non kualitatif. Maksudnya apa gitu? Ini tuh tidak melibatkan angka-angka yang dapat digunakan untuk mengawasi prestasi organisasi ataupun pendidikan tersebut. Nah, lalu caranya itu seperti apa? Nah, biasanya itu si supervisor melakukan observasi. Selanjutnya, habis itu untuk laporan itu diberikan secara lisan dan tertulis, namun tidak adanya teknik pengolahan data secara keseluruhan begitu. Sedangkan untuk pengawasan kuantitatif itu menggunakan rasio-rasio tersebut. Jadi pada dasarnya yang saya temukan itu belum ada begitu laporan yang menggunakan satu metode saja, Mbak. Dan yang saya temukan itu menggunakan setidaknya itu ada 2 metode yang dilakukan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Gitu sih, Mbak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Di sini bisa saya tarik kesimpulan bahwa laporan itu ya baiknya memang menggunakan dua metode yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dan untuk waktunya itu seperti yang dikatakan oleh Mas Misbah tadi ya tidak mepet-mepet begitu. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih atas jawabannya. Sekian. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menambahi dari tadi, tambahan dari Mbak Fatin, tanggapan dari Mbak Ina. Bagaimana teman-teman yang lain? Mungkin ada yang lagi ditanyakan lagi. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Apa sudah tidak ada? Jika tidak ada, bagaimana Mbak Komting? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, semua teman-teman udah paham, mungkin bisa ditutup, Mas. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah aktif maupun ikut membantu dalam pemakalah menjawab dan menyampaikan pendapatnya. Saya mewakili dari 3 kelompok 23, 24, dan 25, memohon minta maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian materi tadi teman-teman. Semoga di sore hari ini ilmu yang kita dapatkan semoga bermanfaat dan juga bisa membuat kita berwawasan lebih luas mengenai materi-materi yang kami sampaikan tadi. Cukup sekian dari saya dan juga kelompok 23 dan 25. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke teman-teman, jangan lupa minggu depan UAS ya, UASnya online. Online Mbak. Iya, kalau enggak nanti nunggu pemberitahuan bapaknya ke grup. Biasanya bapak nanti ngabarin ke grup. Oke, terima kasih Mbak.